Saudara, kali ini kita akan kembali merilis hasil survei terbaru SMRC tentang elektabilitas capres pada pemilih kritis pasca penetapan calon presiden oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan hasil survei ini akan dipresentasikan oleh Direktur Riset SMRC, Denny Irvani. Mas Denny, ini pasca penetapan capres oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, itu artinya sekarang sudah ada setidaknya 4 capres nih yang sudah dideklarasikan oleh sejumlah partai ya. Pertama tentu saja PKB dengan Gerindra sudah mendeklarasikan Prabowo Subianto, kemudian ada deklarasi dari partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan mendukung Anies Baswedan, lalu kemudian sekarang ada PDIP yang mendukung Ganjar Pranowo, disusul oleh pernyataan P3 juga mendukung Pak Ganjar Pranowo, juga ada sebelumnya Hanura, kemudian PSI bahkan lebih dulu, juga ada Golkar yang dalam Rapimnas mereka mendukung Ketua Umum Partai Golkar sebagai calon presiden, yaitu Airlangga Hartarto. Jadi sekarang ada 4. Tapi yang paling mutakhir ini yang mungkin banyak ingin diketahui oleh publik adalah apa dampaknya terhadap Ganjar ketika PDIP akhirnya memutuskan untuk mendukung Gubernur Jawa Tengah ini sebagai calon presiden dari mereka. Kita tahu bahwa di survei sebelumnya Ganjar sempat mengalami kemerosotan suara ya, walaupun pada akhirnya kembali rebound di minggu kedua April di dalam survei kita. Tapi sekarang pasca pencapresan oleh PDIP, bagaimana publik merespon itu? Silakan Mas Dini. Oke, terima kasih Mas Saidiman. Peristiwa politik yang paling mutakhir terkait dengan pencalonan presiden adalah dicalonkannya Ganjar oleh PDI Perjuangan, yang juga didukung oleh sejumlah partai. Tadi ya Mas Saidiman sebutkan, ada Hanura, juga P3 dan juga PSI. Nah, kali ini kita akan membahas aspirasi pemilih terhadap calon-calon presiden, terutama pasca pencalonan Ganjar oleh PDI Perjuangan tersebut, yang kita tahu baru dilakukan pada 1 hari menjelang Lebaran, 21 April. Kita kemudian melakukan survei setelah itu, tanggal 25 sampai 28 April. Survei yang dimaksud di sini adalah survei melalui telepon. Oke. Nah, survei telepon ini memang rutin ya kita lakukan setiap minggu untuk mengetahui respon publik terhadap isu-isu yang terkini. Nah, survei telepon ini target populasinya adalah pemilih kritis, kita sebut begitu. Pemilih yang punya telepon atau handphone, kita indikasikan sebagai pemilih kritis karena mereka punya kesempatan lebih besar untuk mendapat informasi sosial politik gitu dibanding mereka yang tidak punya handphone. Jumlahnya pemilih kritis ini adalah sekitar 80% dari total populasi nasional. Ini tentu berbeda ya dengan survei tatap muka yang juga sering kita rilis. Ya, kalau survei tatap muka itu mewakili 100% total populasi nasional sampelnya. Sekarang kita bicara dukungan kelompok pemilih kritis kepada calon-calon presiden berdasarkan hasil survei telepon yang terakhir kita lakukan pada 25 sampai 28 April 2003 yang lalu. Nah, sebelumnya saya perlu jelaskan ya, metode survei telepon ini yang digunakan dalam survei telepon kita sebut dengan RDD atau Random Digit Dialing, di mana sampel dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Kemudian dilakukan validasi sebagai nomor yang valid atau tidak valid. Dan kemudian dari yang valid itu kita dial, kita kontak, dan juga di screening. Kemudian mereka yang merupakan warga negara Indonesia usia 17 tahun ke atas ya atau sudah menikah, itulah yang kita lakukan interview gitu ya.
Dalam prosesnya ada 21.416 nomor yang kita kontak. Kemudian dari sana kita peroleh ada 2.472 pemilik telepon yang merupakan WNI usia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Dan pada akhirnya ada 1.021 responden yang berhasil kita wawancara sampai selesai gitu ya. Nah, margin of error dari survei ini diperkirakan plus minus 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%. Juga tidak lupa saya sampaikan bahwa kita selalu melakukan validasi sampel ya, dengan membandingkan sampel dengan populasi, kemudian melakukan pembobotan data sedemikian sehingga karakteristik sampel mendekati populasi dari berbagai karakteristik demografi, gender, desa kota, umur, pendidikan, agama, etnisitas, kemudian juga wilayah atau provinsi. Nah, kita bandingkan sampel yang telah dibobot itu proporsinya mendekati populasi gitu. Agar kita bisa yakin temuan survei ini bisa menggambarkan karakteristik populasi secara keseluruhan. Oke, mungkin kita lanjut ya ke temuan dari survei ini. Dalam survei yang kita lakukan lewat telepon pada 25 sampai 28 April 2023, kita menanyakan pilihan presiden yang pertama dengan bentuk pertanyaan terbuka atau biasa kita sebut sebagai top of mind. Pemilihan presiden masih sekitar 10 bulan lagi, tapi bila pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan dipilih oleh masyarakat, oleh responden sebagai presiden? Nah, dari pertanyaan ini, di survei terakhir kita mendapatkan respon bahwa ada sejumlah nama ya di sana yang mendapat dukungan signifikan. Pertama Ganjar Pranowo 20,8%, kemudian Prabowo Subianto 15,8%, selisih 5% antara Ganjar dan Prabowo. Kemudian setelah Prabowo Anies Baswedan 11,4%. Ada nama-nama lain tapi tidak begitu kuat. Selain Jokowi yang kita tahu tidak bisa maju lagi sebagai calon presiden, ada nama seperti Ridwan Kamil, Erlangga Hartarto dan seterusnya. Itu elektabilitasnya di top of mind di bawah 2%. Dan masih ada sekitar 39% yang belum tahu atau belum bisa menjawab pilihan presiden secara spontan. Kemudian yang juga penting terkait dengan momentum ya, pencalonan presiden oleh partai politik, dalam hal ini Ganjar yang kita tahu baru saja dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Kita perlu melihatnya lewat tren. Ya. Nah, kita di sini tunjukkan dibandingkan ya, sebelum dideklarasikan sebagai calon presiden, elektabilitas Ganjar yang warna merah ini mengalami kemajuan. Ya. Kita pernah merilis survei sebelumnya, Ganjar pernah merosot ke 13% ya pasca pembatalan Piala Dunia. Di survei minggu pertama April 13%, turun dari 16,2% di Maret. Kemudian di minggu berikutnya ada kemajuan, ada pemulihan ke 16,5%. Kita sudah diskusikan itu sebelumnya. Dan terakhir mengalami penguatan pasca dideklarasikan sebagai calon presiden menjadi 20,8%. Nah, sementara itu ketika Ganjar mengalami kenaikan, nah sebaliknya Prabowo Subianto itu justru mengalami penurunan. Ya, kalau kita lihat yang paling tinggi puncaknya itu Pak Prabowo mendapat elektabilitas 18,3% di survei minggu pertama bulan April.
Kemudian ketika itu pembatalan Piala Dunia ya, kemudian menurun ke 16,3 dan terakhir 15,8. Jadi ini berbanding terbalik dengan Ganjar polanya, Pak Prabowo. Sementara itu Anies Baswedan yang warna hijau, kalau kita lihat di 1 bulan terakhir itu tampaknya tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan fluktuasi suara pada Ganjar maupun Prabowo. Jadi ada tarik menarik ya, hubungan antara terutama antara Ganjar dan Prabowo. Jadi dari data ini kita bisa menyimpulkan bahwa ada efek dari deklarasi PDIP terhadap Ganjar, terhadap kenaikan suara Ganjar gitu Mas Denny? Iya, kalau kita lihat momentumnya, kenaikan ini terjadi pasca Ganjar dideklarasikan oleh PDIP. Jadi kita bisa menyimpulkan deklarasi itu punya dampak yang positif, memperkuat dukungan kepada Ganjar Pranowo gitu. Oke, karena Ganjar mengalami penguatan cukup signifikan ini dari 13 ke 20,8% ya di dalam 1 bulan terakhir. Kira-kira kalau kita lihat di sini, apakah bisa dikatakan bahwa kemungkinan ada peralihan suara begitu dari Prabowo ke Ganjar atau dari nama-nama lain? Ya, kalau polanya ini jelas ya. Ketika Prabowo ketika Ganjar naik itu kan Prabowo turun. Artinya ada tarik menarik, ada peralihan tadi ya dari pendukung Prabowo ke Ganjar. Ini wajar gitu ya. Karena dua tokoh ini kan dipersepsikan sebagai tokoh pelanjut kira-kira dari pemerintahan Jokowi, sama-sama menekankan kontinuitas. Sementara itu Anies dan koalisinya kan menekankan perubahan. Ya. Jadi makanya ketika Ganjar naik, Prabowo turun atau sebaliknya, itu yang kita dapatkan. Kemudian juga perlu kita lihat gitu ya, apa yang membuat dia naik gitu. Kalau setelah dicalonkan oleh PD Perjuangan menjadi 20,8%, artinya kan itu punya efek yang positif kepada Ganjar. Menurut saya ini yang pertama itu menurunkan atau bahkan menghilangkan ketidakpastian di tengah masyarakat, apakah Ganjar akan maju sebagai calon presiden atau tidak. Dengan deklarasi atau pengumuman dari PD Perjuangan dan sudah bisa dipastikan cukup gitu ya tiket untuk menjadi calon presiden, maka tingkat kepastian kepada Ganjar itu menjadi jelas gitu. Ini Ganjar pasti akan maju. Nah, kalau kita lihat dari sisi itu, maka kenaikan Ganjar juga didorong oleh mereka yang tadinya undecided gitu. Nah, survei sebelumnya kan undecided sekitar di atas 40%. Sekarang 39. Jadi ada penurunan undecided yang ditarik oleh Ganjar, mereka yang kemudian melihat Ganjar sudah hampir pasti nih gitu ya maju sebagai calon presiden, walaupun pendaftaran masih di Oktober sampai November nanti. Jadi mereka yang sebelumnya ragu-ragu apakah Ganjar ini maju atau tidak, didukung atau tidak oleh partai politik, sekarang menjadi lebih yakin ya? Lebih yakin. Karena itu mungkin yang ragu-ragu tadi ada yang undecided voters, ada juga yang mungkin ke Prabowo sebagai orang yang sudah dideklarasikan oleh partai dan dekat dengan Pak Jokowi, begitu ya Mas Denny? Betul. Kemudian juga mungkin kita juga perlu lihat ya di bagian lain bahwa apakah momentum dari deklarasi itu berpengaruh terhadap popularitas Ganjar sendiri. Ya. Karena rumus yang paling dasar dari kenaikan elektabilitas seorang tokoh itu kan diawali dari kenaikan popularitasnya. Nanti kita akan lihat itu mungkin. Dan kita punya data itu. Tapi sebelum bicara tentang popularitas itu, Mas Denny, saya kira juga kita perlu mengukur elektabilitas sekarang dari 4 calon yang tadi saya katakan sudah 4 tokoh yang sudah dicalonkan oleh partai politik. Prabowo Subianto dicalonkan oleh Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Anies Baswedan dicalonkan oleh Koalisi Perubahan, Ganjar Pranowo oleh PDIP dan sejumlah partai yang lain, kemudian
Erlangga Hartarto yang sudah juga dicalonkan oleh partainya. Oke, betul sekali. Jadi memang kecenderungannya ya, sekarang itu kan setidaknya ada 4 nama yang Mas Saidiman sebutkan sebagai calon presiden berdasarkan keputusan partai, berdasarkan deklarasi dari masing-masing partai. Ada Ganjar, Prabowo, Anies, dan Erlangga. Nah, dalam survei ini juga kita menanyakan preferensi pemilih kritis dalam hal ini kepada 4 nama. Jika yang bersaing hanya 4 nama, Ganjar, Prabowo, Anies, dan Erlangga. Nah, dalam pertanyaan terhadap pilihan pada 4 nama, jika yang maju Ganjar, Prabowo, Anies, dan Erlangga Hartarto, Ganjar mendapat dukungan 30,4%, lalu Prabowo Subianto 29,5%. Jadi jaraknya antara Ganjar dan Prabowo ini tidak signifikan. Selanjutnya posisi ketiga Anies Baswedan 19,8%, dan terakhir yang paling rendah adalah Erlangga Hartarto 2,9%. Jadi sejauh ini Pak Erlangga masih belum kompetitif dibanding 3 nama lainnya, dan masih ada sekitar 17,4% yang belum tahu. Kalau kita bandingkan dengan dukungan pada top of mind, ya. Terlihat memang Prabowo lebih banyak menyerap dukungan mereka yang tadinya undecided atau belum memutuskan di pilihan spontan, atau mungkin juga dari pemilih calon-calon lain yang tidak ada di simulasi 4 nama. Nah, kenaikan Prabowo kan ke 29,5% tadi dari 15,8%. Ya, jadi cukup jauh ya. 14%. Ganjar itu dari 20 ke 30, naiknya cuma 10. Jadi Prabowo naik 14, Ganjar naik 10, Anies dari 11 ke 19 naik 8%. Yang paling banyak naiknya kan Prabowo nih gitu. Nah, ini juga saya kira tidak lepas ya dari karakteristik dasar Prabowo di mata pemilih itu yang lebih populer, yang lebih banyak dikenal. Nah, karena itu saya ingin tunjukkan kepada Anda bahwa dalam survei juga kita tanyakan ya, apakah tahu nama-nama tokoh. Ya. Nah, ini jelas ya, Pak Prabowo di survei itu sudah hampir semua orang tahu, 95% dari responden, dari masyarakat, dari pemilih kritis yang tahu Pak Prabowo gitu. Sementara Anies dan Ganjar di bawah Pak Prabowo. Hingga wajar kalau Pak Prabowo tadi bisa menarik dukungan dari pemilih-pemilih yang tadinya mendukung calon-calon lain selain 4 nama, dan juga dari yang belum tahu di pertanyaan spontan. Nah, samping itu juga Mas Saidiman, kita perlu lihat di sini ya, awareness calon dalam beberapa waktu terakhir yang mengalami perubahan cukup berarti itu ya Ganjar. Dalam survei dalam 1 minggu sebelum dideklarasikan, Ganjar sekitar 81% yang tahu. Kemudian setelah dideklarasikan 86%. Jadi kan ada kenaikan tuh 5%. Ini juga yang saya kira yang mendorong elektabilitas Ganjar menjadi semakin kuat di survei terakhir. Jadi deklarasi itu punya makna, kemudian membuat Ganjar semakin banyak dibicarakan karena diberitakan di berbagai media. Ya, mungkin juga momentum deklarasinya juga tepat ya. Ketika orang mudik, lagi suasana libur di rumah, ada deklarasi di TV, jadi pembicaraan publik selama beberapa hari itu. Betul, ya, orang mungkin bisa berkumpul gitu ya, sama keluarga, dan itu kemudian menjadi pembicaraan dari mulut ke mulutnya. Baik, Mas Denny, jadi ada beberapa kesimpulan yang saya catat di dalam temuan survei kita tentang elektabilitas capres pada pemilih kritis pasca deklarasi capres oleh PDIP. Yang pertama, di dalam survei ini kita temukan bahwa dalam pertanyaan terbuka itu Ganjar Pranowo berada di atas dan mengalami peningkatan suara dari minggu awal April
dibanding sekarang. Ada peningkatan dari 13% menjadi 20,8%. Pada saat yang sama, suara Prabowo Subianto memang berada di urutan kedua tetapi mengalami penurunan, sementara Anies Baswedan itu relatif stagnan ya dalam 1 bulan terakhir. Kita juga melihat di sini bahwa tadi Mas Denny menyatakan bahwa ternyata deklarasi oleh PDIP terhadap Ganjar Pranowo ini punya efek ya terhadap kedipilihan Ganjar Pranowo, dan salah satu penjelasannya adalah bahwa mungkin ini disebabkan karena tadi para pemilih yang sebelumnya ragu terhadap Ganjar Pranowo apakah ia akan didukung oleh partai atau tidak sekarang menjadi lebih jelas. Juga ada peningkatan pada sisi kedikenalan pada Ganjar Pranowo. Sementara dalam simulasi 4 nama kita menemukan bahwa urutannya memang masih Ganjar di atas, tetapi selisihnya dengan Prabowo Subianto menjadi sangat tipis sehingga kita tidak bisa menyimpulkan siapa yang lebih unggul di antara keduanya dalam simulasi 4 nama itu. Kemudian posisi ketiga adalah Anies Baswedan dan posisi keempat Airlangga Hartarto. Tadi Mas ini menjelaskan bahwa terlihat di sini Prabowo Subianto itu lebih efektif menyerap pemilih perubahan ya dari top of mind ke dalam simulasi 4 nama karena Prabowo sudah relatif lebih dikenal. Dia sudah dikenal hampir 100% atau di dalam survei kita 95% oleh pemilih. Saya kira demikian kesimpulan dari hasil survei, rilis hasil survei kita tentang capres atau elektabilitas capres pada pemilih kritis kali ini. Kita akan ketemu kembali di dalam rilis survei selanjutnya. Terima kasih.